أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشرهم يوم القيامة أعمى. Dan barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, artinya juga Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kelak nanti di hari kiamat Allah menjadikan dia buta. Ini adalah salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menjadi rules, menjadi sebuah sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita mengikuti rules-nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran, kemudian aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memiliki kehidupan yang selamat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Namun tatkala kita berpaling daripada peringatannya Allah Subhanahu wa taala, berpaling daripada aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan ma'isyatan dhanka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kelak nanti di yaumil akhir dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Nah, mungkin dari teman-teman semua akan bertanya, itu nyatanya ada orang-orang yang kemudian tidak memperhatikan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengindahkan rules-rulesnya Allah Subhanahu wa taala, namun nyatanya kehidupan dunianya itu baik-baik saja, terlihat bahagia. Nah, kalau saya pribadi memiliki dua pandangan terkait ini. Yang pertama, jelas penjelasannya yang mungkin sudah masyhur kita dengar, ada konsep yang disebut sebagai istidraj. Istidraj. Di mana konsep istidraj ini yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala kemudian mengejar dunia, maka Allah kasih dunia itu. Bahkan benar-benar Allah kasih dunia yang banyak. Kenikmatan-kenikmatan dunia Allah berikan dengan mudahnya, dengan sangat banyak. Menumpuk-numpuk harta, kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan, lancarkan karirnya sampai di tingkat yang tinggi. Kemudian terlihat memiliki gaya hidup yang mewah. Kemudian juga terlihat keduniawiannya benar-benar bahagia. Namun itu adalah salah satu dari caranya Allah Subhanahu wa taala, justru nauzubillah, itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk semakin melalaikan dia begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak memberi kesempatan kepada dia untuk ingat gitu. Karena kemudian seseorang itu justru akan jauh lebih mudah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala ketika diuji dengan kenikmatan, diuji dengan kemudahan-kemudahan, daripada seseorang itu diuji dengan sebuah musibah, sebuah kesusahan. Begitu. Itu yang pertama. Jadi konsep istidraj. Yang kedua adalah ketika orang itu memutuskan untuk tidak berpedoman kepada Al-Quran begitu, ya berarti tidak akan terikat dengan rules-nya Al-Quran begitu. Atau ini analog mudahnya itu seperti seseorang yang kemudian memang tidak menjadi pegawai di sebuah perusahaan, ya berarti tidak akan terikat dengan peraturan-peraturan kepegawaian dari perusahaan tersebut begitu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seseorang itu memang niat hatinya sama sekali tidak ingin kemudian bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala begitu, yang menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka ya sudah, mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rules-nya, dalam artian Allah Subhanahu wa taala sudah melalaikannya, melupakannya begitu. Nauzubillah ya, ini sebuah musibah yang luar biasa, yaitu tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sudah, karena kamu memang niatnya enggak pengen gabung denganku begitu ya, mungkin istilahnya, oh ya sudah, berarti ya terserah kamu begitu. Berbeda kalau misalnya seseorang itu
analognya tadi gitu ya, itu pengen mengabdi di sebuah katakanlah perusahaan begitu ya, maka tentu saja akan terikat dengan rules dari perusahaan itu. Begitu juga ketika kita memang dalam hati kita ingin mengabdi kepada pencipta kita begitu, otomatis ya kita akan terikat dengan rules dari pencipta kita. Rulesnya apa? Kalau kita mengikuti petunjuk, insya Allah kita akan selamat. Namun ketika kita tidak mengikuti petunjuk, maka ma'isyatan dongka, kita akan menghadapi kehidupan yang sempit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti rules-nya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala masih memperhatikan kita. Nah, untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali memang dan ujian itu berupa sebuah hal-hal yang tidak menyenangkan, barangkali memang itu caranya Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita gitu ya. Untuk kembali, Allah Subhanahu wa taala pengen agar kita kembali lagi kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kembali ke jalan yang benar, mengikuti rules-nya lagi begitu. Dan bagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang berada di posisi yang barangkali diberikan kemudahan-kemudahan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan-kenikmatan yang dimudahkan dalam perjalanan duniawinya, barangkali Allah Subhanahu wa taala juga ingin melihat seberapa kita akan tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan teman-teman semua selamat, baik itu dari ujian yang berupa kenikmatan maupun ujian yang berupa kesengsaraan. Wallahu a'lam wa barakallahu fikum.